Semoga musuh-musuh Amon dibinasakan. Semoga musuh-musuh Amon dibinasakan. Anak yang merepotkan itu tumbuh besar dan semakin populer meskipun kita terus berdoa. Kita lihat nanti. Kalau kau masih kesulitan berlatih dengan pedang kayu, bagaimana bisa kau berlatih dengan pedang baja yang berat? Orang yang tidak terlatih akan menjadi mahir dengan bekerja keras. Kau harus segera menggunakan pedang baja. Pedang kayu hanyalah permulaan. Teruskan. Sudah kuberitahu, tapi akan kuperingati lagi. Aku khawatir soal budak Kanaan ini. Yuzarsif? Baiklah, Yuzarsif. Dia akan membahayakan masa depanmu. Yang mulia, aku melihatnya mengolok-olok Amon dan pemujaan di kuil. Sudah cukup, Karimama. Bahaya apa? Aku tidak tahu kesalahan apa yang sudah dia perbuat.
Ikut aku. Aku tahu ini dibawa kemana. Kau mau kemana, Yuzarsif? Ikut saja, tidak jauh dari sini kok. Ayo bangun, kami bawa makanan. Ambillah, untukmu. Ambillah. Terima kasih. Ambillah, ini untukmu. Terima kasih. Terima kasih. Baiklah. Ambillah, ambillah. Untukmu. Ambillah, ini untukmu. Kenapa tidak ambil? Ambillah. Konsentrasi. Bagus. Bagus. Lebih baik. Bagus sekali. Bagus.
Kuakui bahwa kau lebih kuat. Yuzarsif akan selalu menganggap Rodamon sebagai gurunya. Terima kasih, Benjamin. Bagaimana bisa aku menghadapi perpisahan dengan Yusuf kalau tidak ada kau? Aku berterima kasih kepada Allah karena telah memberikan berkah mengurus utusannya. Berikan kepadaku, Bu. Apa kau ingat, Lia? Yusuf dulu memanggilmu ibu sama seperti Benyamin. Itu kira-kira sudah 11 tahun, Ayah. Tapi sampai dengan saat ini aku masih mengingat Yusuf dengan sangat baik. Apakah Ayah tidak mau melupakannya? Apa kau masih ingat mimpi Yusuf? Ya, aku ingat, Ayah. Saat itu, dia melihat ayah, ibuku, dan saudara-saudaraku bersujud kepadanya. Artinya Yusuf lebih mulia dibandingkan aku dan juga keluargaku. Artinya Yusuf akan menjadi pemimpinku. Aku mungkin saja bisa melupakan anakku, tapi aku tidak bisa melupakan utusan Allah. Apa bisa salah satu nabi lebih mulia dibanding yang lainnya? Bisa, jika seorang nabi menyadari tujuan dan keinginan nabi lainnya. Dia akan menjadi lebih mulia dari nabi-nabi lainnya. Yuzarsif anakku, aku tidak memiliki anak. Anggap saja aku ayahmu, dan datanglah padaku kalau kau kesulitan. Tidak semua Tuhan layak disembah. Tidak semua Tuhan layak disembah. Allah tidak memiliki keinginan. Allah tidak memiliki keinginan. Allah tidak menginginkan tempat. Allah tidak menginginkan tempat. Allah tidak butuh makan atau istirahat. Allah tidak butuh makan atau istirahat. Semua hal memiliki kebutuhan. Semua hal memiliki kebutuhan. Semua hal lemah dan tidak berdaya. Semua hal lemah dan tidak berdaya. Allah adalah satu-satunya yang maha kuasa. Allah adalah satu-satunya yang maha kuasa. Lihat apa kalian? Bukankah kalian ada tugas? Pergi sana. Semua hal memiliki kebutuhan. Semua hal memiliki Yuzarsif, kebutuhan. Tetap di sini. Aku akan segera kembali. Yang mulia Potifar ingin bertemu denganku. pengurus istana yang mulia Honifer sudah lama sakit. Jadi banyak urusan istana yang terganggu. Uruslah itu sampai yang mulia Honifer pulih kembali. Sedang apa kau di sini? Maafkan aku. Maaf.
Maafkan aku. Maaf. Aku tahu soal Honifer, aku menjenguknya. Jadi jangan khawatir. Aku akan berusaha untuk mengurus istana sampai dia pulih kembali. Aku tidak khawatir. Aku tahu kau bisa mengurusnya dengan baik. Terima kasih. Terima kasih sudah percaya padaku. Mulai hari ini, Yuzarsif menggantikan Honifer sebagai pengurus istana. Kau tidak percaya? Aku dengar sendiri. Aku mendengarnya dari Potifar. Yakinlah. Nini Sabu mendengar semuanya. Percayalah, Yuzarsif akan menggantikan Honifer. Yuzarsif adalah pilihan yang tepat. Hei, Yuzarsif akan menjadi pengurus mulai hari ini. benar. Bagaimana Dia akan menjadi pengurus. Semua akan baik-baik Apa dia saja. baik-baik saja? Tenang saja. Tidak tahu. Ya, semua akan baik-baik saja. Aku yakin. Mengerti. Koki, Oh, ya, Yang Mulia Yuzarsif. karena Yang Mulia Honifer sedang sakit, tolong buatkan makanan yang layak untuknya. Baiklah, akan segera kusiapkan. Kalian sedang apa di sini? Apa sedang tidak bertugas? Iya. Iya. Ayo, cepat pergi. Bagaimana, Tabib Sinuhe? Seperti yang sudah kubilang, siapkan barang-barangnya untuk perjalanan. Aku tidak bisa membantunya. Apakah tidak ada harapan? Lakukan sesuatu, Tabib. Dia lemah. Dia tidak bisa melawan penyakit ini. Dadanya dipenuhi dengan pengumpalan darah. Itu masalahnya. Aku sudah lama tidak mengurus istana. Tidak tahu perkembangannya. Tidak ada yang bisa mengurusnya lebih baik darimu. Jangan khawatir. Berusahalah untuk sembuh dengan istirahat dan kau akan segera pulih. Aku tidak khawatir soal istana. Aku khawatir akan hidupku yang sia-sia. Perjalananku akan berakhir. Tetapi aku masih belum memutuskan pilihanku. Sepertinya aku tahu apa yang kau maksud. Tidak ada kata terlambat. Kau masih bisa memilih. Beritahu aku. Beritahu aku apa yang harus kulakukan sebelum terlambat. Apa kau sudah pikirkan dengan matang? Aku telah memikirkan tentang Tuhanmu. Kira-kira selama 11 tahun. Sejak pertama kali aku melihatmu di istana ini. Aku memikirkannya. Kumohon. Kumohon, beritahu aku apa yang harus aku lakukan.
Aku ingin bicara berdua dengan Honifer. Ketika kau telah memikirkan satu Tuhan selama 11 tahun, maka kau percaya hanya ada satu Tuhan. Selamat. Aku sudah lama berbicara dengannya secara langsung. Apa kau tahu kalau kau juga harus percaya pada utusan Allah? Kalau aku bertemu dengan mereka, aku akan percaya pada mereka. Nabi Adam adalah ayah umat manusia dan utusan Allah yang pertama. Dan untuk saat ini, utusan Allah yang paling baru adalah Yusuf. Yuzarsif? Tunggu sebentar. Bukankah Yusuf nama aslimu? Apakah kau seorang nabi? Yuzarsif, andai saja aku tahu ini Yuzarsif, aku akan percaya padamu bertahun-tahun sebelumnya. Honifer, apa kau bersedia meninggalkan Tuhan-Tuhan, ketidaksetiaan dan berhala? Iya. Selamat untukmu. Selamat bergabung dengan monoteisme. Bertahun-tahun lalu aku melihat penyembahan pengikut Amon dengan yang mulia Potifar. Aku melihat bagaimana mereka menyembah patung yang mereka buat dan bagaimana mereka berdoa untuk kebutuhan mereka. Sejak itu, aku bersumpah untuk melawan politeisme dan penyembahan berhala. Dan aku senang bahwa kau adalah hasil dari usahaku. Yuzarsif, aku juga senang. Yuzarsif, kalau aku meninggal sekarang, apa aku tidak akan masuk neraka? Tenang saja, Allah sudah menjanjikan. Apabila seseorang meninggalkan politeisme bahkan di akhir hidupnya dan dia percaya pada satu Tuhan, maka dia telah terselamatkan. Salam untuk pengurus istana Potifar yang mulia Yuzarsif. Siapa yang memberitahumu aku pengurus istana? Semua orang tahu yang mulia. Tidak perlu khawatir, kalian semua salah. Pengurus istana adalah yang mulia Honifer. Aku akan mengurus istana sampai dia pulih kembali. Wah, itu bagus sekali. Iya, itu benar. Sedang memperhatikan siapa Nyonya Zulaika? Memperhatikan? Tidak ada. Aku tidak memperhatikan apa-apa. Yuzarsif, pengurus istana yang baru itu, bukan apa-apa. Terkadang kau itu keterlaluan, Karimama. Sebaiknya hati-hati. Tidak selamanya komentar sinismu akan dihiraukan. Kemarin, mereka menyita sejumlah bidang tanah di Sungai Nil atas nama Amon. Dan hari ini mereka mengambil paksa gadis-gadis muda dari daerah kumuh dan dibawa ke kuil Amon. Mereka diambil sebagai istri-istri Amon. Itu sudah biasa. Gadis-gadis muda selalu memilih untuk menjadi istri Amon secara sukarela, bukan terpaksa. Mereka diambil untuk kebejatan para pendeta, bukan untuk pernikahan Amon.
Untuk apa batu yang tidak bernyawa itu memiliki istri? Kau tidak boleh berbicara buruk tentang para pendeta dan Amon yang agung di depan Amenhotep. Karena itu akan melemahkan imannya. Iman? Iman anak kita dilemahkan oleh perbuatan para pendeta kuil? Bukan karena mendengar kebenaran. Dia harus tahu segalanya. Dia harus tahu apa yang disembah bangsanya. Dan bangsa seperti apa yang akan dia pimpin di masa depan. Aku tahu apa yang harus aku tahu tentang Amon dan pendeta kuil. Itu tidak asing bagiku. Dia selalu mendukung para pendeta dan kuil. Membenarkan perbuatan memalukan mereka. Dia lebih peduli tentang Amon dan para pendeta menjijikan itu dibanding kekuasaan dan pemerintahanku. Apa yang Fir'aun perintahkan mengenai tindakan pendeta kuil yang terjadi baru-baru ini? Aku akan segera mengakhirinya dan menghancurkan para pendeta di Thebes. Bersiaplah untuk menyerbu kuil sesegera mungkin. Apa menurut ayah tentara Mesir dapat mengalahkan prajurit kuil? Mereka sudah membuat orang-orang jengkel. Kuil telah kehilangan popularitasnya. Kekuatan mereka tidak semenyeramkan itu sekarang. Tidak semua Tuhan layak disembah. Allah tidak memiliki keinginan. Allah tidak menginginkan tempat. Allah tidak butuh makan atau istirahat. Sebenarnya apa yang kau inginkan? Kenapa kau itu selalu saja mengikutiku? Bukan begitu, Nyonya. Bukan begitu. Aku selalu siap bertugas untuk melayanimu, tentunya setiap saat. Kalau kehadiranku mengganggumu, maka aku akan menjaga jarak mulai sekarang. Menurutmu, kenapa dia itu selalu saja memperhatikan Yuzarsif? Aku tidak tahu. Aku sering melihatnya melakukan itu. Aku cuma berharap semoga saja tidak ada niatan jahat dari dia. Sepertinya harapanmu itu terlalu naif. Ayo, ayo. Baik, baiklah, baik. Salam untuk Yang Mulia Potifar. Salam tuanku yang mulia Potifar. Salam untuk Rodamon yang setia dan Yuzarsif yang bijak. Aku ingin latihan. Maukah kau melawanku? Aku tidak akan berkelahi. Tapi apabila kau ingin mengujiku, aku akan menuruti permintaanmu.
Amenhotep berniat untuk bertempur dengan para pendeta kuil. Dia ingin menghancurkan mereka. Mereka sudah kurang ajar dan mengganggu urusan di Mesir. Itu berbahaya. Para pendeta kuil sangatlah kuat. Dia sudah membuat keputusan dan memerintahkan diriku untuk menggerakkan pasukan. Mereka akan melawan. Amenhotep harus berhati-hati soal agen rahasia kuil di istananya. Hidup Amenhotep dalam bahaya. Lindungilah dia dan jangan sekali-sekali meninggalkannya sendiri. Dalam bahaya? Dari siapa? Bisa jadi siapa saja. Siapapun yang tinggal di istana Amenhotep. Musuh Fir'aun Amenhotep ada di mana-mana. Aku pernah bertemu istrinya. Dia sangat setia pada Amon. Aneh sekali. Amenhotep mengatakan hal yang sama pada Nyonya Ti saat mereka bertengkar. Dia pada dasarnya menyebutnya pengkhianat. Lindungi Fir'aun Amenhotep. Dia dalam bahaya. Pelayan Nyonya Ti membawa pesan darinya. Nyonyaku menyuruhku untuk memberitahumu saja, Yang Mulia. Sampaikan terima kasihku pada Nyonya Ti. Kau juga ikut. Ada apa, Yang Mulia? Yang Mulia Imam Besar Ammahu, ketahuilah bahwa perlawanan para pendeta dan tentara kuil telah mengganggu urusan di Mesir. Amenhotep, Fir'aun Agung telah memaksa kami untuk mengambil tindakan terhadap kuil Amon. Mulai sekarang, hentikan tindakan perlawanan dan revolusionermu. Minta maaflah pada Amenhotep sebelum ia bertindak dan akhiri perselisihan sebelum itu dimulai. Mungkin Nyonya Ti saat ini memperingatkan kita tentang bahaya. Atau dia sengaja memata-matai suaminya dan memberitahu kita tentang rencananya. Apapun itu, saat ini kita dalam bahaya.
Jadi, apa keputusanmu, Yang Mulia? Kita harus mencegah terjadinya perselisihan dengan minta maaf pada Amenhotep. Atau mencegah musuh menyerang dengan meluncurkan serangan terlebih dahulu. Aku lebih suka pilihan kedua. Minta maaf hanya akan mempermalukan kuil dan memberikan mereka kesempatan untuk menyerang kita. Kita harus menyerang sebelum mereka menyerang. Bagaimana kau bisa tahu kalau kita akan menang jika kita menyerang? Bagaimana kalau kita kalah? Aku lebih memilih jalan meminta maaf dan perdamaian. Aku setuju soal menyerang. Tapi tidak seperti yang dikatakan Padiamon. Musuh kita hanya satu, Amenhotep. Jadi kita akan menyerang dengan satu orang. Untuk itu kita perlu seseorang yang dekat dengan Amenhotep. Dan sepertinya aku sudah tahu seseorang yang dekat dengan Amenhotep. Manusia lebih mulia dari makhluk lain, dan makhluk lain kedudukannya di bawah manusia. Apapun yang bisa kita lihat dari makhluk lain, dan apapun yang bisa kita pahami dan rasakan, kedudukannya di bawah kita. Bagi seluruh makhluk lainnya, kita ini lebih mulia. Kita bisa melihat Amon, tapi kita tidak lebih mulia darinya. Amon adalah patung yang dibuat oleh pematung. Jelas bahwa Amon tidak lebih mulia dari pematungnya. Apapun yang dibuat seseorang, itu tidak lebih mulia darinya. Apa kami bisa melihat Tuhanmu? Allah lebih mulia dari apa yang bisa dilihat, maka ia tidak bisa dilihat. Tidak hanya berwawasan luas, dia juga seorang guru yang baik. Siapa sangka dia dulu seorang anak yang manja. Dulu dia seorang budak, tapi sekarang dia mengurus istana. Apa kau tidak suka dengan perkembangan dari Yuzarsif? Tidak, dia pantas mendapatkannya. Dia cerdas dan bijaksana. Aku berkonsultasi dengannya dan hasilnya tidak pernah mengecewakan. Tapi aku merasa khawatir. Kita harus berhati-hati agar dia tidak terlihat di antara para wanita Mesir yang genit, yang pasti akan merayunya dan menggagalkan usaha kita. Itu sangat wajar. Laki-laki yang tampan pasti akan menarik perhatian dari wanita manapun. Kalau saja dia diizinkan untuk ke kota, dia tidak akan ada di sini sekarang. Yang Mulia Yuzarsif, keadaan Honifer memburuk. Beritahu Yang Mulia Rodamon. Tetap di sini anak-anak. Aku akan segera kembali. Bagaimana kondisi Honifer yang baik? Anakku, Yuzarsif. Aku khawatir aku akan mati sebelum aku melihatmu. Tapi aku senang kau ada di sini. Yang Mulia, tolong jangan tinggalkan kami. Jangan khawatir, kau akan baik-baik saja. Diamlah, biarkan aku bicara selagi aku punya waktu. Yuzarsif, anakku. Kau tahu segalanya soal istana ini, dan kau bisa mengurusnya lebih baik dari siapapun. Kau telah membawa keberkahan bagi seluruh penghuni yang ada di istana. Aku sangat yakin penghuni istana akan tenang dan damai
kehadiranmu, Yuzarsif. Mereka semua menyayangimu. Kami harap kau akan segera pulih, dan kami akan diuntungkan dari kehadiranmu. Ada apa dengan Honifer? Bagaimana kondisi pengurus istana kita? Yang mulia Potifar, aku senang kau sudah menjengukku di saat-saat terakhirku. Aku harap kau segera pulih. Penghuni istana menyayangi Yuzarsif. Mereka pasti akan patuh pada perintahnya. Aku harap... Meskipun dia masih muda, aku akan menjadikan dia penggantimu. Aku sama sekali tidak khawatir soal urusan istana. Tidak perlu khawatir. Aku di depanmu dan penghuni istana dan juga anakku Yuzarsif mengumumkan bahwa aku percaya pada Tuhan selain Tuhan Mesir, dan aku berdoa padanya untuk memberiku ketenangan di kehidupan abadiku. Aku meminta orang yang menuntunku berdoa untukku dan berdoa bahwa aku akan diampuni. Semoga Tuhan memberkati Honifer dengan rahmat-Nya. Sekali lagi, aku kehilangan sosok seorang ayah. Honifer adalah seseorang yang hebat. Dan aku harap dia akan tenang di sana. Honifer harus menjalani upacara pemakaman dan penguburan yang megah. Bawa peti mati spesialnya. Bawa dia ke barat, mumifikasi dia, dan kubur dia di ruang pemakaman khusus.